Kemudian soal yang kelima itu adalah metode konversi kuota Hare, Senlek, dan Dehon. Nah, tiga-tiganya ini adalah metode untuk mengkonversikan suara pemilu itu menjadi kursi. Yang pertama kita bahas dulu ya, kuota Hare. Kuota Hare ini berarti adanya kuota. Jadi kita itu menentukan kuotanya dulu, baru kita tentukan siapa nih, berapa nih kursi yang didapatkan si kandidat ini atau si partai ini. Rumusnya itu ada total suara sah dibagi jumlah kursi. Misal total suaranya ada 100.000 nih, kursinya 10, berarti ada 100.000 dibagi 10 maka 10.000, seperti itu. Tadi kan udah ditentuin kuota harinya itu 10.000, maka nanti kita lihat lagi untuk partai ini bisa dapat berapa kursi ini dia, maka jumlah suara yang diperoleh partai itu dibagi 10.000. Berapa nih kuota untuk si partai itu untuk kuota hare. Kemudian adalah Senlek. Nah, kalau Senlek ini kita membagi jumlah suara partai itu dibagi sama angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Misal partai A dapat 10.000, partai B dapat 7.000, partai C dapat 5.000. Nah, mereka bertiga ini dibagi dalam pembagian pertama dibagi 1, pembagian kedua dibagi 3, pembagian ketiga dibagi 5, dan seterusnya. Nanti perhitungan yang paling banyak dalam setiap penghitungannya, dalam setiap sesi penghitungan itu kan pasti akan ada yang dapat yang lebih tinggi. Nah, itu yang memenangkan kursi, dapat 1 kursi gitu. Kemudian kalau Dehon itu berarti membagi jumlah suara partai yang diperoleh dengan angka berurutan. Kalau tadi ganjil, ini angkanya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi tadi kita ambil contoh, partai A dapat 10.000, partai B dapat 7.000, partai C dapat 5.000. Maka ketiganya ini dibagi berurutan. Pembagian pertama dibagi 1, pembagian kedua dibagi 2, bagi 3, bagi 4, dan seterusnya. Sama halnya seperti Senlek, dalam setiap penghitungan ini mana partai yang mendapatkan angka paling banyak, itulah yang memenangkan kursi, dapat 1 kursi. Seperti itu. Kemudian apa dampak dari ketiga metode ini dalam sistem kepartaian? Yang pertama itu kuota hare. Dengan sistem seperti itu, kuota hare ini sangat mendukung adanya multipartai dalam sistem parlemen. Kemudian adanya fragmentasi yang tinggi, terpecah-pecah karena banyak sekali yang duduk di parlemen. Kemudian yang ketiga, minoritas akhirnya bisa terwakili di parlemen. Kemudian yang kedua itu ada Dehon, di mana Dehon ini mendukung adanya partai besar karena dia menggunakan perhitungan dari tadi partai A, B, C itu 10.000, 7.000, 5.000 dibagi 1, 2, 3, 4, dan akhirnya dengan perhitungan seperti itu sangat mendukung adanya partai besar, memungkinkan terciptanya sistem 2 partai dan memudahkan koalisi yang terjadi karena partai yang duduk di parlemen itu sedikit, jadi koalisinya lebih enak gitu. Terus yang ketiga itu ada Senlek. Senlek ini dia lebih memberikan peluang kepada partai kecil karena kan dia dibagi sama angka ganjil, jadi lebih memberikan peluang kepada partai-partai kecil. Dibanding Dehon tadi, Dehon itu sangat-sangat mendukung partai besar, tapi kalau Senlek itu masih bisa lah untuk mendukung partai kecil. Dia partai sedang yang nggak besar nggak kecil itu masih bisa bersaing, dan bisa jadi juga menyebabkan multipartai seperti kuota hare tapi nggak sebanyak kuota hare, seperti itu.